Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Anak-anak masih ingat apa itu masa pubertas? Pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari ya. Kita coba ulang, masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas dinamakan gejala pubertas. Sekarang coba perhatikan gambar pada layar. Setelah kamu mengamati gambar, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Pada masa anak-anak menuju masa pubertas akan terjadi perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. 1. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara membesar atau menjadi lebih berat. Yang ketiga, jakun tumbuh dan membesar. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. 5. Dada menjadi lebih bidang. 6. Muncul bau badan dan jerawat. Pada laki-laki, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri perubahan primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksi telah berfungsi. Selanjutnya, sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan mengalami perubahan sekunder. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh perempuan pada masa pubertas. 1. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. 2. Suara menjadi lebih nyaring. 3. Pinggul dan payudara membesar. 4. Kulit menjadi lebih halus. 5. Muncul bau badan dan jerawat. Pada perempuan, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Sama dengan laki-laki ya. Yaitu, apa kira-kira ciri primernya? Perempuan mengalami menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya 28 hari sekali. Perubahan pada masa pubertas. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Anak-anak harus benar-benar memahami ya. Selanjutnya, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Bu Guru akan kasih tahu ya. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan keringat meningkat. Oleh karena itu, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Selanjutnya, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Selanjutnya, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Ini perlu diperhatikan ya anak-anak. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan.
Perlu diingat ya anak-anak, perlu digarisbawahi, ini sangat penting. Selanjutnya, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan mudah kita peroleh, namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca dan menonton tontonan dewasa. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dan sangat penting sekali, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin ibadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Pada masa pubertas, terjadi peningkatan produksi hormon. Peningkatan ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Bagaimana cara menjaganya? Kita akan mempelajarinya ya. Ini, cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau saat terasa lembab. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Selanjutnya, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali terasa lembab. Mungkin cukup sekian materi dari Bu Alwin. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan dan pahami benar-benar untuk materi ini ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.